times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Luar biasa. Allahu Akbar. Ibu tanya lagi ya, harus kompak ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum ibu masuki materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Dengarkan, kita pernah ada yang berbuat. M. Al-Hadi dan Muhammad dan Jakbar, Sofyan, Nia, Imam Khairi, Dobi Sandika. Bu. Untuk semua ya? Siapa namanya? Oh, Dewi Bidaringsi. Ya, Dewi Bidaringsi. Untuk semua ya? Baiklah, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, Ibu, marilah sama-sama kita buka Quran Surah Al-Kahfi. Ada aplikasinya di HP? Ada. Udah bisa dimulai? Pelan-pelan ya bacanya ya. Sudah ketemu Surah Al-Kahfi? Belum? Sudah tadi? Sudah ada belum tadi? Surah Al-Kahfi ya? Sudah dibuka semua Surah Al-Kahfi? Udah, Bu. Ya, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab Wa lam yaj'al lahu iwaja. Basyiral mu'minin allazina ya'maluna as-solihati annahum ajran hasanah makithina fiha wa yunziru allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala bi'abaihim kabura kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa Ibu meminta teman-teman untuk membacakan surah Al-Kahfi? Apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Ada yang tahu? Belum? Belum ada tahu ya? Baiklah, Ibu jelaskan. Kenapa Ibu minta teman-teman untuk membaca surah Al-Kahfi? Karena materi kita pada hari ini ialah metodologi pengajaran Al-Quran dan hadis. Nah, sebelumnya apa itu Al-Quran? Ada yang tahu apa Al-Quran? Kitab suci. Benar, benar. Ada lagi? Tunjuk. Petunjuk, benar. Apa lagi? Ayo keluarkan pendapat kalian. Apa itu Al-Quran? Ada yang bilang kitab suci, ada yang bilang kalam Allah, ada yang bilang petunjuk. Ada lagi yang menambahkan apa itu Al-Quran? Baiklah, Ibu akan jelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal-lafal berbahasa Arab dan menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat muslim. Itulah Al-Quran. Kalau perlu dicatat-catat,
Saya Bu catat ntar Bu. Catat ya, takutnya kalian lupa. Iya, Bu. Karena nanti kan kita ada pembagian kelompok. Jadi takutnya ke minggu depan ibu akan tanya lagi apa itu Al-Quran, hadis, metodologi apa. Jadi catat ya. Iya Bu. Apa tadi Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Ini malaikat Jibril dengan lafal-lafal bahasa Arab dan dan menjadi jadi pedoman hidup. hidup umat Muslim. Udah hafal ya? Insyaallah. Kayaknya udah pintar semua kayaknya ya. Ya alhamdulillah. Terus yang kedua yaitu hadis. Hadis, ayo, siapa yang tahu hadis? Hadis. Kalau Al-Quran tadi yaitu kalam kata-kata Allah. Kalau hadis yaitu Kata-kata Nabi dan perbuatan Nabi. ya benar. Ada lagi yang mau nambahkan? Hadis. Benar kata teman kita tadi bahwa hadis adalah perkataan Nabi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun tindakan Rasulullah SAW. Nah, sekarang apa fungsi kita sebagai peserta didik mempelajari Al-Quran dan hadis? Yang pertama, yaitu sebagai pengembangan. Apa itu pengembangan? Pengembangan ialah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran Islam. Yang kedua yaitu perbaikan. Kenapa perbaikan? Karena dengan adanya perbaikan, yaitu dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan ataupun pemahaman serta pengalaman dalam ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu pencegahan. Apa itu pencegahan? Yaitu untuk menyangkal hal-hal yang bersifat negatif dari lingkungan dan budaya lain yang dapat membahayakan menuju untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang metode pembelajaran Al-Quran dan hadis. Sebelum kita masuki metode-metode yang kita gunakan dalam pelajari Al-Quran dan hadis, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari metode. Metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata meta dan hodos. Kalau meta yaitu melalui atau melewati, sedangkan hodos yang berarti jalan ataupun cara. Itu kalau menurut bahasa. Terus menurut istilah metode ialah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dengan adanya metode kita dapat mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, adapun metode-metode yang dapat kita gunakan dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu metode kerja kelompok. Nah, yang pertama itu metode drill ataupun metode latihan. Apa itu metode drill atau latihan? Ada yang tahu? Tidak Bu. Belum? Belum. Sekarang mau tanya, apa saja metode-metode yang dapat kita gunakan dalam memahami Al-Quran dan hadis? Yaitu ada 7 metode. Ada yang sudah tahu apa itu? Apa saja metode-metode yang dapat kita gunakan? Tidak Bu. Belum? Belum. Baiklah Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu metode drill ataupun metode latihan. Metode drill ini metode yaitu dengan cara mengulang-ulang ataupun melatih peserta didik untuk membaca ataupun melafalkan surat dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu metode kerjasama. Ayo, siapa yang tahu metode kerjasama? Sekarang kita bersama, kita berkelompok. Iya, benar, kerja kelompok. Maksudnya apa kerja kelompok itu? Sama-sama membaca Al-Quran. Iya benar. Ada lagi. Metode kerja kelompok adalah yaitu dengan misalnya ibu membagi-bagikan peserta didik dalam satu kelompok untuk memecahkan satu masalah, atau ibu menyerahkan suatu pekerjaan yang perlu anak-anak kerjakan secara berkelompok. Terus yang
ketiga yaitu metode tanya jawab. Nah, metode ini merupakan salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Dan yang keempat, metode pemberian tugas ataupun metode resitasi. Nah, metode ini yaitu dengan cara guru memberi tugas tertentu kepada muridnya untuk mengerjakannya. Dan yang kelima yaitu metode diskusi. Ini sering ya kita lakukan metode diskusi Iya, Bu. di kelas. Iya, Bu. Ya. Jadi udah tahu kan metode diskusi itu apa? Tahu. Ayo, aku nggak semangat. Tahu. Jadi, Akan masalah. ya benar sekali itu tadi. Ada lagi yang menambahkan metode diskusi? Kayaknya kurang semangat teman-teman semua ya. Baiklah Ibu, sebagai pembasih semangatnya, Ibu ajak main dulu. Oke, Bu. Atau ada ide dari teman-teman untuk mengajukan game ataupun main-mainnya? Apa ide dari Ibu? Dari Ibu. Dulu. Coba ada, Adik? Semangat aja, Bu. Coba semangat ya, ya, coba semangat dulu dong. Ayo. Kamu semangat. S M G O T. Semangat. Kayaknya keras semangat. Oke, Ibu bantu lagi ya. Kamu semangat. S E M A N G A T. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah ada semangat ya kayaknya. Semangat, Bu. Semangat belum? Semangat. 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 Semangat belum? Semangat. Semangat coba. Semangat. Terima kasih partisipasinya. Itu batas mana tadi? Diskusi ya, metode Ya. diskusi. Oke, Ibu lanjutkan yaitu metode ceramah. Apa itu metode ceramah? Menyampaikan. Metode ceramah Menyampaikan yaitu guru menjelaskan pada siswa. pada siswa dalam waktu ajaran tertentu siswa. dan pada tempat tertentu. Tertentu. Dan yang terakhir, apa itu metode yang terakhir? Metode Iqra. Ayo, siapa yang tahu metode Iqra? Membaca. Membaca. Jadi, metode Iqra adalah lebih menekankan kepada siswa untuk membaca yang dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Ya, itu Dari A dulu sampai Z. itulah penjelasan mengenai metodologi pengajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin ada yang bertanyakan? Paham, Bu? Sudah paham semuanya? Teman-teman sudah paham? Udah, Bu. Kok masih layu? Sudah paham belum? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Tidak. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan japri Ibu baik. Kalau itu kawan Mbak Dewi kalau yang bertanya. Ada pertanyaan dari Sia? Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok. Satunya ada yang 3, lainnya 2 ya. Oke, Ibu sebut namanya, catat dulu. Kelompok 1. Kelompok 1. Sekretaris. Sudah, sekretaris. Kelompok 1 Imam Al-Khairi dan Mia. Kelompok 2 Sofyan, Dewi dan Dopi. Sekretaris dulu. Kelompok 3 Dandi dan Adi. Sudah, ada yang mau protes? Tidak. Nama kelompoknya? Tidak. Tidak, Bu. Ya, baiklah, nanti Ibu bagikan materi yang akan kalian diskusikan. Minggu depan kita Diskusikan lagi ya, Bu. ya, minggu depan kita presentasikan ke depan ya. Mungkin ada lagi pertanyaan di luar dari pembahasan kita pada hari ini? Ada, Bu. Apa? Apa obat yang ngantuk? Obat ngantuk. Iya, Bu. Obat ngantuk. Istighfar. Iya, istighfar, banyak-banyak istighfar, zikir. Dan kalau ini kita wudhu dulu sebelum belajar. Oh, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Tidak. Mau tanya apa? Misalnya di luar dari pembahasan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu rasa cukup. Marilah. Wallahu muwaffiq. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alamin. Terima kasih, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.